Suatu ketika Nabi SAW pernah sholat. Tiba-tiba kemudian datang jin mengganggu Nabi SAW yang sedang sholat. Maka Rasul marah, kemudian Rasul menangkap jin itu kemudian mencekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik jin itu sampai keluar air liurnya. Dan Nabi SAW merasakan dingin air liur itu. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak ku anugerahkan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid sehingga menjadi mainan anak-anak. Tapi karena teringat doanya Sulaiman, ku lepas jin itu. Artinya Nabi SAW mencekik jin sampai liurnya terasa dingin. Pertanyaannya, bukankah jin tercipta dari api? Kenapa pula liurnya dingin? Harusnya liurnya panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya bapak moyang mereka. Tetapi anak keturunannya tidak seperti moyang mereka, sama dengan kita. Bapak moyang kita tercipta dari tanah, tapi apakah kemudian ketika orang dipotong tangannya tiba-tiba keluar tanah? Kan tidak juga, ya, tetap saja keluar darah gitu ya. Itu hanya awal penciptaan saja. Makanya kenapa jin juga disiksa di neraka merasa sakit, sama dengan manusia dipukul tanah juga sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau kita melihat cerita-cerita di masyarakat kan macam-macam tuh. Apalagi penakut. Penakut itu biasanya pohon pisang pun jadi setan biasanya. Coba saja orang yang takut lewat kuburan. Sebenarnya di kuburan tidak ada apa-apa. Mungkin ada pelang warna putih. Itu lari terbirit-birit disangka kuntilanak itu. Itu penakut loh ya. Terkadang seseorang yang saking takutnya, mungkin ada kucing nabrak kaleng kongguan kemudian jatuh prang begitu ya. Itu ketakutan, disangka ada setan tuh di belakang itu. Atau terkadang kita lihat angin, kemudian ada pohon goyang-goyang, kemudian bayangannya itu ikut goyang-goyang juga kan. Disangka setan itu. Langsung bulu kuduk berdiri semua tuh. Pertanyaannya, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, mungkinkah seseorang itu melihat jin? Sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat gitu ya. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka yang melihat kita, kita yang tidak melihat mereka. Artinya jin itu bagi kita alam gaib. Jangankan jin, di zaman Nabi SAW banyak orang-orang munafik. Rasul tidak tahu siapa satu munafik itu, kecuali setelah diberitahu Allah, kemudian dicatat oleh Hudzaifah ibn Yaman siapa nama-nama munafik. Kalau Allah tidak memberitahu siapa munafik di zaman itu, selamanya Rasul tidak tahu mana satu yang munafik. Artinya munafik saja kita tidak tahu ya di zaman Nabi SAW, apalagi jin. Maka seseorang kemudian kalau masuk ke alam jin, kemudian tahu tentang masalah jin tanpa didasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa dia itu pendusta.